Action. Bunga mawar mekar sekuntum. Lupa gue. Perasaan minggu lalu bunga mawar tuh juga. Tidak ada itu itu apa? call sign. Bunga mawar mekar sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lila Lovers di rumah. Kembali kita bertemu dalam Bincang-Bincang Lila. Bincang-Bincang Lila. Pastinya bersama saya Kak Fitros, ada teman saya Kang Guru dan Cila. iya. Nah, pada hari ini kita akan bincang-bincang sesuatu yang sudah terjadi dalam beberapa waktu kebelakang dan ini angkanya meningkat cukup krusial. Nah, ini ditandai dengan kepedulian dari Bapak Wali Kota, Bapak Henry Septa, yang pada tanggal 23 Februari lalu ikut berempati dan melakukan sebuah aksi penggundulan. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap adik-adik kita pasien kanker atau kanker anak yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini terjadi karena semakin ke depan waktunya semakin bertambah ternyata angka pasien kanker anak yang ada di Sumatera Barat. Dan ini ternyata mengambil perhatian dari Bapak Henry Septa selaku wali kota. Sebagai simpati beliau merasakan apa yang dirasakan oleh pasien dan juga tentu orang tua dari pasien sendiri. Nah, kemudian hari ini kita juga akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa, seorang ibu dari anak yang istimewa, yang kita akan gali bagaimana perjuangan beliau dalam mendampingi anak yang luar biasa, anak pilihan Allah yang dititipkan amanah luar biasa, anak pasien kanker leukemia. Sudah ada bersama kita Uni Lili Amniati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini sebetulnya kami sebelumnya minta maaf nih Lili, bukan bermaksud untuk menggali luka lama, tapi tentu kita akan memberikan edukasi terhadap semua mama-mama, ibu-ibu, orang tua, dan juga tentu akan memberikan semangat. Kita berharap ya, Dek Cilaya dan juga Kang Guru, kehadiran kita bincang-bincang Lila kali ini spesial kita dedikasikan untuk adik-adik yang istimewa di luar sana untuk semakin bersemangat berjuang dan insya Allah bisa menemukan jalan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Merinding. Nah, Lila Lovers, hari ini kita akan bercerita, kita akan menggali seperti apa sih sebetulnya yang terjadi pada adik kita mendiang Mirza. Ya, nih Lili ya. Yeah. Are you ready? Oh. Semoga tidak ada bawang. Kang Guru? di Lila Lovers, pada kesempatan kali ini kita juga kedatangan bintang tamu dari komunitas Cahaya ya. Betul sekali. Itu memang sangat peduli dengan penderita kanker khususnya Betul. anak-anak. Nanti Tentunya, kan kita Bang. gali lebih jauh lagi ya. Betul sekali. Bang Eri bersama seluruh tim komunitas Cahaya ini betul-betul dari awal sampai akhir ini dari hulu ke hilir membantu, bahkan sampai untuk tempat inap para pasien dan orang tua juga dicarikan. Tapi nanti kita akan kupas di sini. Tapi untuk segmen di awal ini kita akan mengajak Lila Lover semua untuk mendengarkan bagaimana perjuangan seorang Mirza yang luar biasa. Menurut informasi dari Uni Lili itu berjuang 10 tahun, punya semangat yang begitu tinggi, minum obatnya sangat rajin. Dia tahu di mana dia harus minum obat, bahkan dia juga sering mengingatkan bundanya untuk minum obat. Begitulah semangat dari seorang Mirza untuk tetap survive, bisa untuk melanjutkan cita-citanya. Namun ternyata Allah lebih sayang dengan Mirza dan akhirnya Mirza berhenti berjuang. Inilah yang akan kita tanyakan kepada Nilili, bagaimana Nilili mendampingi selaku orang tua. Tentu ini adalah duka dari seorang ibu dan ayah juga kehilangan buah hati, permata hati, tetapi pasti ada hikmah terbaik di balik itu. Ya kan, Dek Cila, kamu udah duluan mengiris bawang? Iya, udah tinggalkan bawang dari tapi masih terasa. Oke, boleh cerita nih Lili, waktu itu diagnosa awal atau apa gejala yang dialami oleh Mirza di awal sehingga Lili berinisiasi untuk membawa Mirza untuk bertemu dengan dokter begitu dan berkonsultasi, dan ternyata sampai
akhirnya didiagnosa ada leukemia. Oke. Aduh, ya. Jadi Mirza itu anak pertama saya. Kadang ada yang Mirza katanya perempuan gitu kan, tapi dia laki-laki. Kondisi melahirkan, lahir dengan kondisi sehat sampai dia berumur 3 tahun. 3 tahun. Jadi pada saat itu dia udah mulai disekolahkan nih playgroup. Sebelum umur 3 tahun tuh dia udah dibawa ke sekolah. Tapi kendalanya setiap dia pulang sekolah tuh dia ngerasa selalu capek. Padahal di sekolah nggak ngapa-ngapain gitu, paling main sebentar sampai jam 10, sampai di rumah capek. Dipegang tulang-tulangnya sakit kata dia gitu. Kemudian sering menggigil, badannya tambah lama itu tambah kurus gitu, dari yang Gempal, berisi terus kurus. Sampai akhirnya kami pergi liburan nih ke Sungai Penuh, tempat adangnya gitu. Kan kondisi kan dingin di situ, kondisi dingin di situ dia sempat pucat dan ini bibirnya udah mulai mau ada berdarah kayak gitu. Sampai akhirnya kami membawa karena kering. Terus sampai akhirnya kami bawa balik ke sini ke Padang. Kebetulan dia punya kakek dokter juga gitu kan ya. Jadi si kakek ini juga udah coba tes nih. Jadi setiap malam tuh dia sering demam, habis itu kondisi biasa lagi, habis itu demam, habis itu biasa lagi kayak gitu. Terus lebam-lebam itu udah mulai ada di tangan, di kaki. Cirinya lebam biru-biru kayak gitu. Jadi kami mikirnya mungkin karena dia main habis itu lari-larian kena kan, misalnya mikirnya baru sampai segitu kan gitu. Terus cek darah, tapi ya kita nggak ngecek secara keseluruhan juga. Paling awalnya itu paling kayak gejala tipus, kayak gejala DBD. Karena dia itu masih anak-anak ya. Tapi itu negatif, aman, nggak ada masalah gitu. Sampai akhirnya ketika pulang dari Sungai Penuh itu kita bawalah ke dokter. Terus ngomong nih dokter, coba lihat tangannya bapak sama tangannya anak bapak. Dia bilang gitu kan. Dicek ternyata di putih, yang ini ada merah-merahnya kan kita gitu. Yang di Mirza ini pucat nih, nggak ada darah gitu kan. Jadi kalau saya sih pemikiran saya dia ini gejalanya ke leukemia, tapi untuk lebih detailnya itu dia harus melakukan pemeriksaan yang namanya BMP. BMP itu pengambilan sumsum tulang belakang. Jadi ada cairan yang diambil di sumsum tulang belakang. Nah, kalau seandainya itu hasilnya keluar di sana, kita baru tahu apakah memang dia betul positif leukemia atau tidak. Jadi kalau sekarang masih suspek lah istilahnya gitu ya. Suspek. Nah, terus ya iyalah kita coba cek darah, ternyata emang benar HB-nya turun. Trombosit, leukosit itu HB-nya sampai 4. Padahal harusnya dia kalau anak-anak itu 10 ke atas gitu. Nah, jadi kita dia masuk HB-nya berapa nih Lili? 4. Wah, makanya pucat sekali dia. Tapi dia masih bisa beraktivitas. Itu luar biasa loh. Setahu Fitros itu biasanya orang dewasa saja kalau HB-nya di bawah 7 itu udah keliengan loh ini. Ya, itu udah harus transfusi kan. Tapi dia masih bisa beraktivitas. Nah, makanya kita ke M Jamil. Ke M Jamil disuruh untuk transfusi dulu. Jadi kondisinya sebelum kita melakukan tindakan BMP, hasil kondisi semuanya tuh harus baik dulu. Kondisi darahnya distabilkan kembali, apanya distabilkan seperti itu. Ya udah kita coba untuk transfusi waktu itu banyak yang harus kita kantong darah transfusi. Mirza kalau nggak salah dalam sebulan itu hampir 100-an yang dia butuhkan. Dalam kondisi kami waktu itu di bulan puasa harus mencari pendonor dan lain-lain gitu perjuangannya. Sampai akhirnya dia sudah bisa untuk dilakukan BMP. Keluarlah hasil. Jadi kalau leukemia itu bukan kayak stadium-stadium, bukan. Dia nggak ada kita stadium. Kanker kan ada stadium 1, 2, 3, 4 ya. Tapi dia jenis, ada ALL, ada ALL1, ada L2, ada AML seperti itu. Nah, si Mirza alhamdulillah ya masih di kategori standar ALL yang masih di bawah gitu. Masih di awal masih gitu ya. Di awal. Dan apa yang tindakan selanjutnya setelah kita tahu hasil keluar, ya kita harus melakukan kemo. Nah, kemo yang harus dilakukan itu harus sesuai dengan tipenya.
Jadi ada yang standar risk, ada yang high risk, ada lagi yang di atas-atasnya kemonya. Jadi ada jenis-jenisnya. Nah, yang si Mirza alhamdulillah yang diberikan standar risk. Standar risk itu pengobatannya lebih kurang 2 tahun. Nah, jadi selama 2 tahun 3 bulan pertama itu kita stay di rumah sakit. Jadi awal kita mendapatkan perasaan itu kayaknya memang pada saat ini suspek leukemia. Itu hancur semuanya rasanya ya. Gimana ya? Gak pernah terbayangkan itu akan terjadi gitu. Sebentar nih Lili. Berarti setelah berapa lama setelah nih Lili ngerasain ada gejala yang artinya sesuatu yang mencurigakan dari Mirza tadi, setiap malam cenderung demam, kemudian timbul lebam, tulangnya sakit. Sebulan setelah sebulan melakukan observasi mandiri, kemudian baru dilakukan BMP. Habis itu BMP keluar hasil, kemudian dia harus kemo, tapi kondisi kemo harus dengan kondisi tadi tuh, semua kondisi darah semuanya harus stabil. Si Mirzanya dari keluar hasil apa udah dikasih tahu langsung? Responnya gimana? Mirza masih umur 3 tahun ya Kang Guru. Jadi dia masih belum paham gitu. 3 tahun, umurnya sudah 3 tahun lebih gitu ya Lili. 3 tahun. Pada saat diagnosa apa keyakinan yang ada di hati nih Lili pada saat itu? Apakah punya keyakinan Mirza bisa survive? Jadi bodohnya seorang Lili ya pada saat itu si bundanya ini leukemia. Nggak kebayang leukemia itu apa awalnya. Leukemia, leukemia. Terus habis itu pas tahu Indonesianya kanker darah, itu baru shock kan. Hah, kanker darah. Mirza leukemia kanker darah gitu kan. Kacau Pak Hen, Kang. Nggak tahu harus seperti apa gitu kan, harus bersikap seperti apa, karena yang kita tahu endingnya itu seperti apa itu udah kebayang. Jadi pada saat itu kita dapat diagnosa itu ya sudah harus mempersiapkan diri juga untuk kedepannya seperti apa gitu. Nah jadi di umur 3 tahun ini Lili. Ya, jadi ketika kita KM Jamil itu kalau itu ruangannya dulu paling belakang gitu kan, waktu itu ruang anaknya. Kita dikenalkan sama lingkungan yang memang ini loh tempat khusus kemoterapi. Nah, di situ tuh silakan masuk dulu ke sana. Ketika kita masuk ke situ, di situ baru terasa, oh ini lingkungan kami sekarang, ini teman-teman kami sekarang. Ternyata saya tidak sendiri. Ternyata banyak loh yang mengalami seperti ini. Nah, disitulah kami baru saling menguatkan, dan disitulah kami optimis anak ini harus sembuh seperti itu. Tapi ya dengan syarat apa yang dilarang, apa yang tidak harus dilakukan, kita harus mengikuti itu. Iya. Banyak sebenarnya kalau leukemia itu ditanya, mungkin banyak yang nanya apa penyebabnya, nggak akan ada yang tahu. Nggak, sampai sekarang juga belum nggak ada yang tahu, sama dokter pun kita bertanya penyebabnya nggak tahu gitu. Tapi ya itu banyak, dia tidak boleh terinfeksi karena imunnya juga nggak bagus, harus dijaga semua, tidak boleh demam karena kalau demam juga akan berpengaruh sama anak gitu kan. Semuanya harus dijaga, makanan dijaga, semuanya harus dijaga. Sehingga yang kami rasakan pada saat itu selama Mirza mengalami leukemia, dia tidak pernah merasakan bagaimana anak-anak yang sesungguhnya, yang anak-anak bisa bermain dengan puas-puas. Mirza nggak bisa menemukan itu karena dia nggak boleh kelelahan, dia nggak boleh capek. Begitulah. Aduh. Bisa mengetahui penyakitnya itu umur di usia berapa? Lili baru yang baru dia paham itu mungkin di 5 tahun. Di 5 tahun dia sudah bisa memahami. Jadi ketika 3 tahun kita kemo sampai 2 tahun awal itu semuanya baik-baik saja. Dan seperti yang kita alami ya, dia harus makan obat yang memang akhirnya dia jadi gemuk karena ada obat makan yang membuat nafsu makannya jadi meningkat gitu. Karena dia harus makan kan gitu. Nah terus efek kemo juga dia harus botak. Seperti itu juga ya, kita pun support keluarga, dia botak ya, ada juga sih beberapa keluarga yang membotakkan supaya dia juga merasa nyaman, tidak sendiri ya, gitu. Terus efek kemo itu juga ketika dia pulang misalnya,
kan kasihan juga sama orang-orang yang di lingkungan rumah, sehingga akhirnya kami di rumah juga buat tempat isolasi sendiri buat Mirza, jadi Supaya tidak terkena radiasi. tidak terkena radiasi. Orang-orang yang datang pun mau melihat Mirza juga kita batasi gitu, karena dia nggak boleh terkontaminasi Iya, juga sampai sebegitunya kami menjaga memproteksi Mirza, gitu iya. ya Nili ya. Oke, baik. Nah, kebetulan di sebelah kita juga ada narasumber yang sangat tahu dong bagaimana cerita perjuangan para pasien kanker anak dan juga orang tua yang mendampingi seperti halnya nih Lili, ya kan? Nah, Bang Eri, apa sih yang bikin Bang Eri termotivasi dan terpanggil untuk bisa mendedikasikan, mendakwahkan diri untuk kemaslahatan umat ya, ya, dan terpanggil untuk ikut membersamai adik-adik kita yang istimewa ini loh Bang di komunitas Cahaya. Saya sungguh sangat respect dan apresiasi. Sebetulnya juga kepengen menjadi aktivis tapi qadarullah waktunya belum kesampaian. Tapi melalui Mom Fitri juga ikutlah sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau belum bisa bantu tenaga, tapi setidaknya kita juga ikut menyebarluaskan kepada teman-teman yang lain bahwa kita ada loh bisa menjadi orang tua angkat bagi komunitas anak adik kita di komunitas Cahaya ya Bang Eri. Nah, Bang Eri dulu deh. Kenapa Bang Eri mau menghabiskan waktu padahal kan nggak digaji, ya kan? Pastinya dong, ya kan? Dan kemudian seperti apa komunitas Cahaya bergerak untuk membersamai perjuangan adik-adik kita yang istimewa ini, Bang? Boleh cerita? Oke, makasih banyak ya. Jadi perkenalkan dulu ya, saya Eri ya. Jadi kalau saya itu cerita-cerita yang seperti Uni Lili tadi itu banyak kita dengarkan sehari-harinya gitu loh. Jadi kalau saya bercerita bagaimana ada komunitas Cahaya ini komunitas yang concern sama kanker anak. Betul. Jadi memang kita concern kita sama kanker anak waktu itu. Kalau kita tarik garis ke belakangnya dulu, juga memang berawal dari orang tua seperti ini Lili. Oke. Jadi adalah salah satu orang tua dari founder komunitas Cahaya ini, anaknya juga terdiagnosa kanker waktu itu, jenis kanker tulang waktu itu. Orang tua ini kemudian melakukan proses pengobatan di Jakarta, jadi bukan di Padang. Kalau ini Lili kan di Jamil waktu itu pengobatannya gitu kan. Jadi ketika beliau mengadakan pengobatan di Jakarta di Darmais, itu mungkin punya pengalaman berbeda dengan M Jamil. Kalau di Darmais itu selain anak-anak ini dibantu proses pengobatannya sama tenaga medis di sana, ada komunitas-komunitas yang datang. Oke. Jadi banyak sekali komunitas-komunitas yang datang yang menghibur gitu kan. Dalam artian kan anak-anak kan sudah disuntik tiap hari judulnya untuk proses infus dan lain-lainnya. Tapi kemudian ada komunitas-komunitas yang datang sekedar menghibur gitu kan, memberikan bantuan seperti membacakan dongeng, bermain hal lebih seperti ke psikologis itu. Ya, lebih ke hal-hal seperti itu gitu lah. Nah, jadi ketika mereka kembali ke Padang setelah melakukan proses pengobatan di Darmais di Jakarta, ketika kemudian mau cek rutin lagi di Padang, itu tidak didapatkan. Mungkin Lili bisa ngerasakan lagi waktu itu. Maaf, almarhum Mirza tahun berapa waktu itu Lili? 2011 ya. Jadi ketika kembali lagi ke M Jamil itu kan suasana yang di Darmais itu beda. Jadi di M Jamil waktu itu suasana itu belum kerasa waktu itu sama sekali gitu. Memang hanya protokol resmi untuk pengobatan yang hanya didapatkan oleh pasien ya, Bang Eri ya. Iya, benar sekali. Nah, akhirnya dengan hal-hal seperti itu kemudian terpikirkan waktu itu. Jadi ada 4 orang waktu itu founder kita di komunitas itu ada 4 orang ya. Ada Elsie, terus ada suaminya Bang Dedi ya. Mereka suami istri dan mereka anaknya sama seperti ini Lili terdiagnosa kanker juga waktu itu gitu kan. Terus ada saya sendiri gitu kan. Terus ada Iud juga sama. Iud ini juga anaknya juga Zaki itu terdiagnosa juga kanker juga waktu itu gitu lah. Terus kita kemudian mengajak teman-teman. Jadi waktu itu ada teman-teman, kita berawal dari teman-teman dulu nih judulnya. Teman-teman SMA waktu itu. Jadi teman-teman angkatan SMA 96. Kita tamatan SMA 96 waktu itu. Jadi kita bikin acara, pertama kali kita bikin acara itu di Juli. Jadi waktu itu kita nggak tahu ternyata ini hari anak. Waktu itu kita nggak tahu sama sekali, kita nggak tahu waktu itu. Jadi kita bikin acara waktu Juli, waktu itu 20 Juli. Kita bikin acara di M Jamil tahun 2018. Itu pertama kali kita bikin acara. Waktu itu kita bikinkan yang terpikir kita waktu itu bahwa anak-anak ini butuh popok tiap harinya. Jadi kan dalam artian karena memang untuk proses
kebersihan dan lain-lainnya, mereka butuh popok tiap harinya. Jadi acara pertama kali kita bikin di Juli 2018 itu namanya kita bikin acara berbagi popok. Itu pertama kali kita bikin acara. Jadi kita kumpulkan lah, kita todong lah teman-teman kita dan yang lain-lainnya berkontribusi untuk gitu ya. Terus kita bagikan ke Bangsal Anak. Tempat Lili dan Almarhum Miza setiap hari di sana waktu itu 2018. Kita bagikan popok di sana. Alhamdulillah pihak M Jamil menyambut dengan baik waktu itu. Jadi pihak M Jamil dari pertama kali kita bikin acara di sana menyambut dengan baik. Terus kemudian kita datangi waktu itu masih Pak Yusirwan. Jadi waktu itu dari M Jamil masih Pak Yusirwan, ada Pak Dovi juga, ada almarhum Pak Firman Arbi waktu itu, terus juga Bu Amira. Waktu itu saya sama Bang Didi kemudian datang gitu kan, kita datang ke beliau. Terus kemudian beliau menyarankan kenapa nggak dibikin dalam bentuk yayasan? Itu awalnya. Jadi dalam artian jadi kemudian ada masukan ya, ada input positif. Dari PM Jamil kemudian mengatakan kenapa nggak dibikin yayasan? Jadi supaya besok-besoknya ketika bikin acara bersurat dan lain-lain lebih gampang. Itu sih waktu itu pertimbangannya dari Pak Yusirawan kan. Kalau misalnya kita bikin dalam bentuk yayasan, jadi besok-besoknya administrasinya lebih gampang. Betul. Jadi waktu itu bulan Oktober, jadi kita pertama kali bikin acara Juli, terus Oktobernya kita bikin yayasan. Jadi per Oktober itu kita sudah dalam bentuk yayasan. Jadi kita bikin yayasan komunitas Cahaya Padang. Itulah pertama kali kita bikin yayasan, dan itu memang dalam artian salah satunya memang dari saran dari PM Jamil sendiri waktu itu. Nah, sejak itu kemudian kita resmi berdiri sampai sekarang dari 2018 sampai 2023 sekarang itu kan kita konsisten untuk bikin acara. Jadi tetap fungsi utama kita sih dari kenapa kita berdiri itu dari sampai sekarang kita mau mensupport bagaimana Mirza dan yang lain-lainnya itu bisa menjalankan proses kemoterapinya di M Jamil. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa tetap melakukan proses kemoterapinya. Hal-hal yang mengganggu proses kemoterapi ini itu kami bantu. Misalnya gitu kan, kalau seperti Mirza, Lili kan kok domisili kan di Padang ya. Dalam artian Lili di Padang, jadi ketika dia ke menjamil dia mungkin terkendala soal transportasi atau tempat menginap, dia tidak terkendala dengan itu. Karena kan itu kelebihan dia berada posisi di Padang. Cuman kan M Jamil ini kan rumah sakit rujukan bukan cuma untuk Sumatera Barat. Jadi M Jamil ini rumah sakit rujukan ada dari Riau juga, Kepulauan Riau, dari Bengkulu, dari Batam juga gitu. Jadi ada ini rumah sakit rujukannya kayak M Jamil. Itu ada beberapa orang tua yang kemudian tahu-tahu berhenti proses kemoterapinya, dia tidak datang lagi ke M Jamil untuk pengobatan. Ketika kita tanyakan, salah satu alasannya adalah tidak punya keuangan untuk transportasi. Dalam artian mungkin dari Damasraya nih, dari Pasaman, kan Sebentar, dia butuh. Berarti Bang Eri dan teman-teman dari komunitas Cahaya itu begitu mengadakan kegiatan menyaring memiliki database dari pasien-pasien yang ada sehingga jadi tahu bahwa ada yang tidak lanjut begitu. Ya, jadi begini, jadi dari awal kita berdiri itu yang pertama kita bikin form waktu itu. Jadi saya ingat sekali waktu itu udah mulai kita terorganisir bikin, ya. Ya dong. Keren. Jadi sebenarnya sih saya dengan teman-teman itu sudah terbiasa. Sebenarnya kita sudah terbiasa bikin kegiatan gitu kan. Jadi kita waktu itu pertama kali kita bikin form. Jadi dalam isian form data pasien waktu itu kita bikin data pasien. Jadi berdasarkan form itu kita bisa mengetahui kebutuhannya seperti apa. Misalnya gitu kan. Jadi dalam form itu ada golongan darah. Dalam artian kan seperti almarhum Mirza kan dia harus ketika trombositnya rendah gitu kan, dia harus transfusi nantinya. Dan karena namanya orang tua ya belum punya link kemana-mana, ketika dia transfusi ya dia kesusahan kadang untuk mencari darah ini. Jadi di salah satu isi form itu kita cantumkan nanti golongan darahnya. Jadi ketika si anak butuh transfusi, kita langsung link nanti ke teman-teman yang lainnya. Kita sekarang juga dibantu nanti sama link yang lainnya. Terus juga memang ada otomatis juga ada nanti data kondisi ekonomi orang tuanya. Karena ketika satu orang anak didiagnosa kanker sih sebenarnya satu keluarga nanti kenanya. Bukan cuma anak itu saja yang kena, tapi satu keluarga. Karena kan ada proses pengobatan nih judulnya, proses pengobatan kayak menjamil. Nah, untuk proses pengobatan ini untuk orang tua yang di Padang mungkin tidak begitu terasa. Untuk orang tua di Padang, tapi ketika itu orang tua di luar kota Padang, ketika dia harus menemani anak dalam proses kemoterapi, dia harus meninggalkan pekerjaan utamanya. Dalam artiannya mungkin dia berdagang, mungkin dia bertani, mungkin dia
karyawan atau di mana meninggalkan gitu kan. anak yang lain. Nah, dia harus meninggalkan itu untuk menemani anaknya Yang proses sedang pengobatan pengobatan, gitu. betul Jadi akhirnya ketika satu anak terdiagnosa kanker, satu keluarga kena. Efeknya tuh satu keluarga gitu loh. Iya. Jadi mata pencaharian juga akan terganggu nanti di sana selain waktu. Terus juga nanti biasanya muncul nanti percecokan antara ibu dan bapak dengan anak-anak yang lainnya. Hal-hal itu muncul, otomatis muncul saja gitu loh. Karena memang capek ya gitu kan. Mungkin Nili merasakan bagaimana capeknya mendampingi anak untuk proses pengobatan. Sementara anak kadang juga tidak paham. Jangan lari nak gitu kan. Karena itu hal seperti itu sebenarnya gampang gitu kan. Tapi namanya anak dia karena tidak paham. Sementara harapan orang tua sangat ingin anaknya sembuh begitu. Gitu kan. Iya. Nah jadi kan hal seperti itu gitu kan. Hal-hal seperti itu maka kemudian kami ada. Jadi komunitas Cahaya waktu itu hadir dengan tujuan sederhana. Waktu itu kita punya mimpi bagaimana kita bisa membantu anak-anak ini tetap menjalankan proses kemoterapinya. Itu mimpi kita. Iya. Jadi ketika ada hal-hal yang menghalangi kemoterapi ini terjadi, di situ kita bantu. Hal-halnya seperti transportasi dia akan terkendala nantinya. Terus juga untuk yang di luar Sumatera Barat, di luar Kota Padang, kadang ketika mereka harus melakukan proses kemoterapi di M Jamil, mereka terpaksa bermalam di musola M Jamil. Betul atau sekali. di lorong-lorong M Jamil. Karena kan begini ya, untuk proses kemoterapi ini kan anak di bawah nggak langsung masuk ruangan. Ada Jadi antrian, daftar antri. harus periksa darah dulu ya Nili ya. Dia harus cek labor dulu. Jadi ketika semuanya sudah oke, baru dia bisa masuk ke kamar. Nah ketika proses ini itu kadang butuh waktu 4 hari 5 hari gitu kan. Untuk yang di luar Kota Padang, dia tidak punya saudara di sini, dia tidak punya apa-apa di sini, terpaksa menginap di lorong rumah sakit, terpaksa menginap di musola, hal-hal seperti itu. Jadi kemudian berhubungan dengan mimpi kita maunya ada tempat, kita punya tempat bagaimana orang tua ini dan anaknya bisa secara biasa dalam artian standar gitu kan, standar dia bisa istirahat. Jadi jangan-jangan gara-gara dia akhirnya bermalam di musola gitu kan, dia harus tidur di lorong M Jamil, kondisinya makin drop. Kita maunya dia punya rumah di Kota Padang gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang kita hilangkan gitu kan. Jadi ketika kita mau menghilangkan itu, jadi si anak fokus aja ke kemoterapinya, hal-hal yang mengganggu proses kemoterapi ini, itu yang kita bantu. Betul sekali, luar biasa. Tepuk tangan dong. Waduh, kami tentu sangat mengapresiasi dan tentunya juga masyarakat di Sumatera Barat nawaitu yang luas untuk bergerak membantu sesama tuh pastinya nggak mudah ya. Seperti Pipit pribadi juga punya keinginan untuk bisa ikut aktif tapi sampai sekarang belum bisa yang secara physically tapi kenapa Lili? Pengakuan dosa. Pernah ikut, udah gabung, udah bantu-bantu ngisi form-form ke pasien-pasien. Istiqomah belum ya? Tapi setelah itu Mirza ngedrop, kita nggak bisa fokus di situ, fokus ke Mirza. Nah akhirnya nggak bisa gabung, belum bisa karena masih bertemu dengan keluarga-keluarga, dengan anak-anak yang terkena leukemia ataupun kanker. Ada psikis ya, ada luka psikis, masih belum sanggup dan belum recovery. Bang Eri, kalau dari awal 2018 tuh sampai sekarang udah berapa anak tuh datanya yang didampingi oleh komunitas Cahaya? Jadi memang kita punya data ya, kita punya data di buku kita punya, jadi kita punya form nanti mengisi dari nomor 1 sampai sekian gitu, dan kemudian kita catatkan waktu itu gitu. Dari 2018 sampai 2023 ini data terakhir yang kita punya itu, kita punya dampingan 452 anak. Jadi sudah ada 452 anak yang sudah kita data, yang kita sudah dampingi gitu kan sampai sekarang gitu kan. Dan ini data ini dari Sumatera Barat, seperti saya bilang tadi, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, dan Batam. Jadi itu data yang kita punya gitu kan. Tapi kalau ditanya lagi dari 452 anak ini yang sampai sekarang masih hidup berapa orang, itu nggak sampai separuhnya. Jadi paling 200-an anak yang sampai sekarang yang masih terdata, yang masih melakukan proses pengobatan. Ada satu permasalahan yang seperti juga diungkapkan oleh Bang Eri, dan mungkin Lili juga tahu karena sudah menjadi keseharian untuk berada di M Jamil. Begitu juga dengan Kak Fitros, Cila, dan juga Kang Guru. Kak Fitros pernah menjadi artinya wali bagi seorang pasien kanker, waktu itu adik ipar.
kebetulan saat itu beliau sudah yatim piatu, jadi dia tinggal sama Kak Fitros kan. Waktu itu dia nggak mau tinggal di rumah kami, akhirnya kami lah yang hijrah ke Indarung. Nah, ada satu hal yang sangat merasa menyentuh sekali. Kami saja yang suami bekerja, Kak Fitros juga bekerja, itu pada saat mendampingi pasien kanker itu rasanya effortnya luar biasa. Dana itu sebentar, dalam satu hari itu hitungannya gede, belum lagi operasional. Nah, tapi kami bukan meratapi kesusahan kami saat itu. Jadi pada satu masa, Bang Eri, si Regina ini drop lagi. Hampir tiap satu bulan kita pasti ada check in di rumah sakit, minimal 5 hari untuk transfusi darah. Ya, itu selalu Kak Fitros yang mendampingi karena kakaknya yang di Padang cuma kami gitu kan. Nah, terakhir itu karena udah bolak-balik, akhirnya Bapak dokternya Pak Dan Kamri waktu itu menyarankan untuk dirujuk ke M Jamil. Apa yang terjadi? Kami harus menunggu di IGD selama berhari-hari, dan sebelum dapat kamar berhari-hari itu kami terpaksa tidur di luar dan nggak bisa ninggalin pasien dong. Nah, kami bisa mau beli makan ada di kantin. Kemudian juga kebetulan waktu itu lagi masak banyak dan nggak mungkin dong kebuang, jadi dibawa. Karena kita nunggu di IGD, apa yang bisa kita lihat di situ, dan itu sangat menyentuh hati sekali. Di sebelah kami itu, di tikar tempat kami menunggu itu ada orang pasien dari luar kota yang bahkan mereka nggak punya uang untuk makan ya Lili. Jangankan untuk tidur beralaskan tikar, mereka cuma tidur di lantai. Terus pasien tidak bisa langsung ditreat, jadi dia harus nunggu, disuruh balik lagi besok. Sementara dia dari luar kota, nggak punya uang. Akhirnya dia yang sakit itu, pasien yang sakit itu juga nunggu di luar bersama kami, gak punya uang buat makan. Aduh, itu rasanya gak bisa berkata-kata. Jadi kebetulan karena kami punya makanan, kami bagi, terus ada uang cash sedikit, kita bagi, tapi sampai seberapa lah ya. Dan ternyata kami mendengar sekarang ternyata teman-teman dari komunitas Cahaya sudah membantu hadirnya sebuah rumah singgah yang untuk memudahkan pasien dari luar kota untuk aksesnya jauh lebih dipermudah ya Bang Eri ya. Ini tahun berapa direalisasikan? Jadi gini, kita cerita kegiatan sebentar aja. Siap. Kita cerita sebentar kegiatan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita cerita kegiatan kita di Cahaya ini, kita sebenarnya secara garis besar cuma punya 2 kegiatan. Iya. Jadi kita punya 2 kegiatan di Cahaya ini. Yang pertama kegiatan rutin. Oke. Nah, kegiatan rutin ini kita urut lagi ya, kegiatan rutin kita gitu kan. Jadi kalau untuk di Cahaya ini kegiatan rutin kita yang pertama kan pasien-pasien ini kan sebenarnya kan sudah dibantu sama pemerintah via BPJS ya. Iya, dalam artian untuk proses pengobatan mereka di M Jamil, mereka tidak harus mengeluarkan biaya lainnya untuk proses pengobatan mereka. Tapi kan ada biaya-biaya lain yang muncul, biaya-biaya lain yang muncul itu kan. Nah, kita mencoba membantu biaya lain yang muncul ini. Jadi kita selalu membantu namanya transportasi. Itu kita bantu. Itu kegiatan rutin kita. Jadi dari transportasi dari rumah asalnya ke Padang ke M Jamil. Mungkin dari Pasaman seperti saya bilang tadi, dari Jambi, dari Bengkulu. Ada juga tuh waktu ada salah satu almarhum itu dari Pangkal Pinang. Jadi dari Pangkal Pinang, jadi harus via pesawat dari Batam ke Padang. Itu dibantu kita juga? Bantu. Jadi kita bantu tiket pesawat dia PP dari Batam ke Padang waktu itu. Ditambah lagi kemudian ada kapal dari Batam ke Pangkal Pinangnya gitu. Itu kita bantu. Karena seperti balik lagi mimpi awal kita maunya proses kemoterapi ini lancar, tetap dijalankan. Jadi ketika mereka terkendala dengan transportasi kita bantu. Terus itu kegiatan rutin boleh kita. Boleh dipotong nggak? Boleh. Mirza kan rencananya mau transplant ke India, bisa dibantu nggak pada saat itu? Ada rencana? Oh, sempat ada kepikiran itu ya? Udah Mama. Udah lagi apa di sana? Tapi ya udah keburu Mirzanya nggak ada. Kalau memang ada yang butuh seperti itu, komunitas saya sampai bantu. Keluar kayak gitu. Kalau dalam artian begini, itu kan nanti kasus per kasus nanti. Beda kasus per kasus. Dalam artian mungkin kalau untuk dana rutin sih mungkin kita tidak alokasikan ke sana. Cuman kita akan bikinkan kampanye biasanya. Jadi kan kita bikinkan kampanye tertentu. Jadi ada beberapa buah kampanye di luar kegiatan rutin kita bikinkan. Dan
Pernah sih di daerah sini, di daerah Pasir Jamba waktu itu, di luar kegiatan rutin sebenarnya waktu itu salah satu anak kita rumahnya ternyata tidak layak waktu itu nih, rumahnya tidak layak waktu itu, dalam artian ketika hujan dia harus hujan lainnya gitu kan. Kemudian kita bikinkan kampanye waktu itu, kita bikinkan kampanye untuk bedah rumah. Jadi terkumpul sekitar hampir 100 juta lebih waktu itu terkumpul waktu itu. Dalam waktu hampir 2 bulan kita bikinkan kampanye waktu itu untuk waktu itu. Terus kita bikinkan rumahnya. Jadi kita benarkan rumahnya. Itu sebenarnya sih di luar kegiatan rutin. Di luar kegiatan rutin. Berarti itu cuman balik lagi per kasus gitu, per kasus. Jadi kalau seandainya almarhum Mirza pun waktu itu ternyata ada rencana seperti itu, pasti kita akan usahakan nanti kampanyenya gitu. Luar biasa. Kalau Lili sendiri kenal sama komunitasnya ini sejak kapan, dan kemudian dari kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas Cahaya, apa sih bantuan terbesar yang rasanya sangat menyentuh dan berasa banget keberadaan dari komunitas Cahaya ini loh? Kenalnya lupa tahun berapa. Cuman kenal sama Kak Elsie dulu. Oke. Kebetulan Kak Elsie kan kita ada sempat WA-WA-an apa gimana gitu. Dia tanya kondisi Mirza, terus ajak-ajak ngobrol gitu kan. Nah di situ tuh terus pernah ikut dalam kegiatan di komunitasnya gitu. Nah habis itu udah nih sih bilang Lili bantu gini ya, oke siap gitu kan. Nah cuman yang kerasa banget waktu itu, jadi setahun pertama Mirza itu kan dia relapse-nya itu udah sering ya. Jadi respon dia terhadap kemo bagus. Jadi setiap selesai protokol tuh selesai dengan baik sama dia, nggak pernah ada yang mundur, nggak pernah ada masalah gitu. Nah selesai, tapi habis itu 3 bulan aman, sudah selesai protokol 3 bulan aman, habis itu nyebar lagi, ada blast lagi, ketemu lagi sel kankernya, habis harus itu treatment lagi, kemo lagi dengan naik level dikit gitu, sampai akhirnya itu tadi setahun pertama itu nggak dibantu apa sama sekali sama BPJS, karena kita nggak ada. 1 tahun Lili? Ya 1 periode itu kita nggak dibantu BPJS, jadi emang biaya sendiri gitu kan. Cuman alhamdulillah itu support keluarga luar biasa. Udah semuanya, sampai om semuanya yang di Jakarta harus ambil obat dari rumah sakit apa ya bang yang di sana yang kanker Darmais itu semua dikirim. Jadi Mirza hari ini kemonya ini gitu, dikirim harus pakai es, pokoknya semuanya disupport semuanya gitu. Saudara-saudara di Jakarta. Nah habis itu udah ada BPJS. Nah kita terkendala dengan ada beberapa obat-obatan itu yang memang kita pesan langsung, nggak bisa ada nggak dibantu BPJS, nggak ada di M Jamil juga. Obat oral misalnya kayak 6MP, MTX oral. Jadi dia pulang itu dia harus maintain juga dengan obat-obatan makan. Nah itu nggak ada. Nah pernah sekali keputus nggak ketemu. Jadi ke distributornya langsung juga sempat udah nggak ada lagi obatnya. Minta bantu ke komunitas, di komunitas ada stok, kita dikasih, tapi ya dibantu segitunya. Hebat lagi ya, seperti saya bilang tadi kita punya kegiatan punya kegiatan rutin gitu kan. Jadi seperti transportasi. Terus juga ada orang tua yang kita bantu biaya harian. Kita bantu biaya harian dalam artian itu kita yang dalam kota mau luar kota juga. Iya. Kita bantu biaya harian dalam artian kita hitung biaya harian per keluarga itu 50.000 per hari sampai sekarang gitu kan. Nggak butuh dibantu kalau untuk itu ya. Kalau untuk itu Lili tidak butuh bantu itu gitu kan. Jadi kita bantu 50.000 per hari. Jadi kalau misalnya dia di Padang itu ada 6 hari, kita kali-kali 50.000, kita bantu 300.000 untuk biaya harian dia. Karena memang ada orang tua yang seperti itu, dia tidak makan akhirnya. Dalam artian anaknya memang di bangsal ya, anaknya di bangsal itu dibantu, tapi dianya akhirnya terkendala makanannya. Sementara kan harusnya orang tua juga sehat ya, supaya bisa karena dia bisa mendampingi anaknya gitu kan. Itu bantuan rutin kita juga. Terus juga kita seperti ini Lili bilang tadi, kita bantuan obat. Jadi begini, ada obat-obat tertentu yang ternyata tidak di cover sama BPJS. Seperti Nili bilang tadi, ada EMLA gitu kan, ada 6MP. Sementara kan setiap anak yang sudah proses kemoterapi, dia sudah proses kemoterapi untuk maintenance di rumahnya. Seperti Mirza mungkin dia butuh sekitar 30 atau 45 6MP nantinya gitu. Itu harus dikonsumsi selama 30 hari biasanya gitu.
dan itu tidak di cover sama BPJS. Oke. Sementara nominal lumayan besar. Jadi untuk satu botol 6 mp itu isinya 25, itu sekitar 700.000 sampai 800.000 nominalnya gitu loh. Sementara kan orang tua untuk proses pengobatan anaknya saja sudah tidak punya biaya sih sebenarnya gitu kan, tapi dia harus berobat. Jadi ketika dia sudah melakukan proses kemoterapi, dia harus membeli obat lagi gitu kan. Akhirnya itu kita bantu. Jadi itu kita bantu untuk membelikan, waktu itu kita bantu untuk membelikan 6 mp sama M-Line ini. Kalau M-Line ini seperti obat bius gitu loh, dalam artian dia kan harus disuntik terus ya, kangguru, dia harus suntik terus. Jadi itu akan sakit sih sebenarnya. Jadi akhirnya dibantu dengan bius lokal sama M-Line namanya. Ya, jadi anak-anak ini ketika dia dibius, dia tidak begitu merasakan sakitnya. Itu tiap bulan kita bantu 25 ampul. Jadi 25 Itu hampir satu hari masing-masing dapat satu. Ya, satu ampul isinya 6 setahu. Gitu. Jadi kita bantu 25, itu tiap bulan kita berikan di bangsal anak. Jadi nanti tenaga medis yang akan memberikan ini pasien kanker gitu kan. Dia akan memberikan M-Line itu untuk ketika dia proses suntik tadi seperti itu gitu. Nah, untuk 6 mp ini pun kita sih sebenarnya bantuan ini kita harus merata sih sebenarnya maunya kita ya. Tapi memang kita mengkhususkan bantuan kita aja, kita ada prioritas namanya. Jadi kita ada prioritas, yang pasti kita prioritaskan yang pertama itu yang BPJS kelas 3 yang pertama. Terus juga BPJS yang gratis ya, BPJS pemerintah KIS itu namanya kangguru ya. Itu kita bantu karena memang kita punya datanya. Jadi kita punya datanya, kita maunya bantuan ini sebenarnya sih maunya kita semuanya kita bantu, maunya kita ya. Tapi karena ada keterbatasan kita, akhirnya kita prioritaskan. Kita prioritaskan yang mana seperti 6 mp ini yang kita prioritaskan yang harus kita bantu full, dalam artian 25 butir itu kita bantu full, sekitar 700.000 kepada masing anak-anaknya. Terus belakangan akhirnya karena keterbatasan kas kita gitu kan, akhirnya ada kita bantu separuh. Karena seperti Lili bilang tadi, itu tidak ada di Indonesia kadang obatnya. Jadi obat itu harus kita pesan keluar. Jadi harus kita pesan keluar, sekali pesan itu sekarang sampai 11 juta sampai 12 juta kita sekali pesan itu. Jadi kita bantu full satu botol, ada yang kita bantu separuh, dalam artian orang tua yang mungkin ibu bapaknya bekerja sebenarnya sanggupnya cuma membayar separuh gitu kan. Ya kita sih tidak bisa tutup mata untuk hal seperti itu. Akhirnya kita cuman ya udah kita bantu separuh. Tapi ada juga mungkin orang tua yang memang dukungan keluarga luar biasa. Akhirnya kita cuma bantu membelikan. Dalam artian karena memang bantu tenaga. Kita bantu membelikan karena memang obat ini kita mau beli pun susah. Gitu. Jadi kayaknya kita bantu membelikan saja. Jadi akhirnya kita bantu membelikan. Jadi bantuan kita seperti itu. Jadi bantu kita beragam seperti apa bentuk bantuan kita gitu loh. Hal-hal seperti itu. Terus juga kita ada bantuan rutin kita juga kalau dulu, tapi kalau sekarang sudah tidak kerjakan. Jadi setiap Jumat itu namanya kegiatan Jumat berkah gitu kan. Jadi kita mengalokasikan 60 biasanya. Kita alokasikan 60 nasi bungkus ataupun snack box. Kita bagi-bagikan nanti di rumah singgah dan di rumah sakit sendiri di bangsal anak. Itu kita bantukan sampai sekarang gitu kan. Kalau sekarang kita sudah stop itu. Karena begini, kita berikan bentuk bantuan lain kalau sekarang gitu kan. Yang justru mungkin sifatnya lebih urgent ya Bang ya. Iya, benar sekali. Jadi mungkin Lila Lovers juga banyak yang bertanya nih, dengan sekian kegiatan yang tentunya menghabiskan banyak anggaran ya, biaya. Ini tidak ada bantuan pemerintah, komunitasnya gitu. Nah, kira-kira terbuka untuk umum nggak gitu? Apakah nunggu kampanye dulu? Mana tahu ada Lila Lovers yang tersentuh hatinya gitu, mau bantu atau apa? Atau ya mungkin karena kangguru bisa disumbang sedikit. Kangguru Anda memang luar biasa. Gimana nih biar kita bisa berperan semuanya gitu? Itu menjadi orang tua asuh. Iya. Kadang orang pengen cuma nggak tahu gimana caranya. Ya benar sekali kangguru. Jadi sebenarnya kalau soal bantuan ini kan banyak ya bentuknya kangguru ya. Bantuan seperti begini, bantuan ikut memposting postingan kita. Itu bantuan, itu bantuan ya. Seperti sekarang nih mengundang kita ikut acara itu bentuk bantuan sih sebenarnya gitu kan. Bantuan-bantuan lain itu kita selalu terima. Banyak sekali orang baik selama ini yang membantu kita kangguru ya. Tapi kalau seandainya khusus untuk bantuan keuangan misalnya, jadi kita punya rumah singgah kangguru. Kita punya rumah singgah seperti Pipit bilang nanti, kita ada rumah singgah di posisi di belakang M Jamil itu dari 2020. 2020 jadi setelah Covid waktu itu kita sewa. Ya jadi itu kita jadikan kesekretariatan kita gitu kan. Jadi di rumah singgah ini ada 5 kamar gitu kan. Itu bisa ditempati oleh 5 keluarga.
Jadi misalnya kangguru ya gitu kan. Kangguru dari Pasaman ke Padang ada jadwal berobat di M Jamil gitu kan. Jadi ketika proses jadwal berobatnya harus cek darah dulu, harus cek labor dulu kan, bolak-balik ya. Akhirnya itu butuh tempat untuk menginap. Kita ada 5 kamar di sana. Nah, rumah singgah ini khusus untuk pasien anak. Nah, di rumah singgah ini kita sediakan kamar gitu kan, ada bednya, ada kipas angin dan lain-lainnya. Terus untuk makannya, jadi kalau untuk makan sih kita udah beda-beda. Jadi ini kita bantuan kita. Kalau dulu kita sediakan catering waktu itu nih Lili. Jadi kita sediakan catering waktu itu. Jadi untuk makan siang dan makan malamnya ada cateringnya. Terus kemudian mama-mama di sana kemudian berubah pikirannya, mungkin soal selera kali ya gitu kan. Akhirnya kita datangkan ibu masak. Jadi kita datangkan ibu masak, kita datangkan tiap hari waktu itu ibu untuk memasak. Jadi mereka kemudian masak, ibu ini kemudian memasak di sana di rumah singgah ini gitu kan. Kemudian balik lagi soal selera, mungkin mereka sudah bosan kali ya gitu kan. Ya udahlah Om Eri, kita kayaknya masak sendiri. Jadi mereka masak sendiri di sana. Jadi kita sediakan kompornya, gasnya, terus kebutuhan dasar untuk masak seperti beras, telur, minyak itu kita sediakan. Jadi kalau kangguru misalnya boleh nih kangguru mau sumbang beras, kita terima. Boleh nih mau sumbang minyak, kita terima. Karena dalam artian kita memang gunakan itu tiap hari. Jadi kita gunakan itu tiap harinya untuk memasak. Cuman mungkin namanya orang tua ya, mungkin anaknya maunya hari ini mau ikan, mau ayam gitu kan. Itu akhirnya dibeli sendiri sama orang tuanya. Tapi kalau kebutuhan dasar itu kita sediakan gitu kan. Jadi kan misalnya boleh nak saya menyumbang mainan anak nih, banyak nih main anak di rumah saya nggak kepake gitu kan. Bahkan silakan. Kita memang di sana memang anak-anak judulnya gitu kan. Boleh nak saya menyumbangkan pakaian bekas gitu kan, yang masih layak pakai silakan. Karena begini, namanya orang tua kadang kan kaget ya. Lupa. Jadi dia kaget ketika dia sudah datang ke M Jamil, dia cuma mikirnya mungkin saya cuma 2 hari di sana, saya cuma 3 hari, tahu-tahu sampai 2 bulan gitu kan. Kadang dia tidak mau pakaian yang cukup, karena mau kena aja kalau itu nggak kebawa gitu kan. Boleh nggak saya sumbang pakaian yang layak pakai? Boleh, karena dalam artian memang itu dibutuhkan gitu loh. Jadi bantuan-bantuan seperti kita tidak tutup untuk itu gitu kan. Terus boleh nggak saya sumbang dana saja, honor saya saja, alhamdulillah gitu kan. Kita punya satu Kangguru luar biasa. Kita punya satu rekening, satu-satunya rekening kita punya di sini, itu menampung nantinya gitu kan. Jadi setiap ada zakat nanti akan disambung, bisa di-share di bawah. bisa di-share nantinya silakan gitu kan. Nanti ada zakat nanti akan disambungkan. Nanti gitu kan. rekeningnya kita cantumkan di sini. Nanti teman-teman Lila Lovers boleh langsung hubungi ke sini atau mau langsung transfer juga boleh ke sini ya. Mau langsung ke sana boleh juga. Kak Cila mau tanya. Benar. Tadi kan itu kalau mau menyumbangkan dalam bentuk barang ataupun dana ya. Terus bagaimana kalau seandainya ada nih Lila Lovers ternyata dia pengen sih bergabung dalam komunitas menjadi Cahaya. aktivis. Ya, itu bagaimana caranya? Kak Cila mau. Kak Cila kan temennya Mirza. Iya, ya aku kan? pengen melihat ini cita-cita mereka nih yang sungguh luar biasa tulus. Aku juga. I'm okay, I'm fine. Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Kita welcome aja dan semua orang. Mohon maaf. Ada jompo. Mohon maaf ini gimmick ya. Lila Lovers ya. Ternyata ada jompo di sekitar kita. Kita kembali lagi ya teman-teman Lila Lovers, meskipun sedikit sentimental tapi tetap kita harus bawa lebih santai supaya nanti kita tidak mengandung bawang. Dan nah ini kita lanjut pertanyaannya, dan kita yakin juga teman-teman Lila Lovers banyak tuh yang jiwa-jiwa aktivis nih Bang Eri. Kalau misalnya Dek Cila ini pengen bergabung menjadi relawan, gimana caranya? Apa boleh, syaratnya apa? Alhamdulillah sekali ya Dek Cila ya, dalam artian memang kita selalu terbuka. Jadi kita selalu terbuka untuk relawan kita gitu kan. Jadi biasanya relawan ini datang ketika ada kita bikin kegiatan. Jadi kita bikin kegiatan, biasanya bergabung dulu gitu kan dalam bentuk panitia atau apa gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillah bertahan. Oh enak nih ternyata membantu gitu kan. Bahagia kan. dong. Iya. Jadi mumpung sekarang, jadi kita
balik lagi soal kegiatan kita ya, kegiatan kita di Cahaya gitu. Jadi selain kegiatan rutin, kita punya kegiatan acara. Jadi kegiatan acara kita, salah satu acara kita itu, kita dari tahun 2019 sampai sekarang tuh tiap tahun kita peringati namanya Hari Kanker Anak Internasional. Di Hari Kanker Anak Internasional ini diperingati secara internasional tetap tanggal 15 Februari. Jadi seperti di pembukaan dari Pipi tadi, Pak Hendri Septa di Hari Peringatan Kanker Anak 2023 itu ternyata beliau ikut, ternyata waktu itu beliau ikut, sebenarnya itu di luar skenario. Jadi tidak ada agenda sama sekali waktu itu kan Pak Hendri Septa yang membuka acara kita waktu itu ya, untuk Hari Peringatan Kanker Anak Internasional 2023. Beliau datang untuk membuka acara. Kemudian kita sih memang agendakan waktu itu, kita agendakan namanya untuk berani gundul namanya gitu, gitu. Jadi ketika beliau sudah buka acara, ditanya aja waktu itu, MC iseng aja sih waktu itu nanya, terus langsung beliau mengiyakan gitu kan. Jadi waktu itu kita luar biasa sekali waktu itu, ternyata wali kota kita juga ternyata sangat mensupport itu. Jadi mereka bentuk dukungan sih sebenarnya, bentuk dukungan pada anak-anak kita yang sedang proses kemoterapi yang harus kehilangan rambutnya. Jadi bentuk dukungan ini kemudian kita simbolkan dengan kita potong rambut waktu itu, dan ternyata wali kota kita mendukung acara seperti itu kita ke tahun 2023. Mungkin Kak Cila, mungkin Dedek Cila nanti awalnya bergabung bisa ngondulkan rambut juga. Tapi susah loh Kang Guru, nggak gampang masuknya pakai interview. Iya enggak. Mungkin jadi relawannya, iya kan. Bentuk keseriusannya mungkin diawali dengan potong rambut. Berarti Kang Guru juga mau digundul ya? Masuknya. Nah, untuk peringatan Hari Kanker Anak 2024 ini kan Februari juga nih, berapa 2 bulan lagi ya? Iya. Jadi 2024 24 ya jadinya ya. Jadi harusnya kan 15 Februari ya, karena ternyata ada pemilu, kita ada pesta demokrasi 14 Februari, jadi kita bikin 24 Februari, kita bikin panitia. Jadi kalau emang Kak Cila mau bergabung, nanti biar gabung aja nanti di grup panitia, silakan kita gabung di grup panitia, bisa bantu-bantu nanti seperti apa konsep acara dan lain-lainnya untuk peringatan kita tanggal 24 Februari itu. Nanti habis ini kita ganti-ganti nomor WA nanti. Terus juga kalau seandainya boleh nggak saya bantu pendampingan, kita ada relawan pendamping namanya. Jadi relawan pendamping ini nanti mereka akan mendata, nanti Jamil butuh bantuan seperti apa saja. Dan untuk relawan pendamping ini kita biasanya dibantu sama Mbak Dani untuk pelatihannya. Jadi kita sih sebenarnya banyak dukungan sebenarnya dia. Jadi salah satunya itu dari IPK, Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Jadi mereka itu membantu kita untuk proses penambahan kekayaan. Jadi dalam artian pelatihan. Jadi untuk relawan pendamping ini kita bantu mereka menambah ilmunya gitu kan. Jadi nanti relawan pendamping ini nanti akan ke Jamil mendampingi orang tua dan anaknya. Jadi hal seperti itu gitu kan. Tapi kalau khusus untuk relawan pendamping, kita nanti ada training khususnya. Tapi kalau untuk semua relawan Cahaya, kita semuanya ada nanti pelatihan relawan namanya. Kita bantu nanti di sana nantinya. Iya, mungkin ada Instagram atau apa nanti bisa di-follow. Instagram kita di @komunitas.cahaya. Itu Instagram kita @komunitas.cahaya. Terus di Facebook kita juga ada yang namanya Cahaya Peduli ya. TikTok kita baru bikin. Kita kita nggak mau ketinggalan. Keren ya. Kita nggak mau ketinggalan. Memang relawannya memang kita oke. juga bikin Soalnya TikTok. relawannya salah satunya dulu mantan OSIS juga kan. Tapi balik lagi ya gini Pipit ya. Kita di medsos kita itu kita menampilkan kegiatan anak-anak yang kegiatan sehari-hari. Jadi di medsos kita itu kita tidak mau menampilkan kondisi anak lagi drop, lagi sakit, lagi matanya lagi ini. Jadi kita Kenapa begitu Bang Eri? Jadi begini, kita maunya anak-anak kita ini diingat dan dikenang sebagai anak-anak biasa. Kita mau seperti Anak-anak itu. yang bahagia Ya, dalam artian kita tidak mau anak-anak kita ini dikenang karena penyakitnya. Jadi kita berusaha sekali di medsos kita itu menampilkan kondisi anak-anak sedang bermain. Jadi mereka sedang bermain, mereka sedang belajar, itu mau kita tampilkan. Jadi kita bukannya tidak punya foto-foto anak-anak yang bengkaknya seperti apa, kita punya itu semuanya, tapi kita tidak akan tampilkan itu di medsos kita. Penyemangat juga ya bagi yang pasien-pasien baru ya. Iya, karena kita maunya seperti almarhum Mirza ya, kalau leukemia ini kadang secara fisik dari luar kadang tidak kelihatan. Apalagi ketika mereka sudah minum obat yang akan membangkitkan nafsu makan, mereka kadang malah gemuk-gemuk gitu kan. Hal seperti itu kadang bikin orang tua dan yang lain tertipu gitu kan. Jadi mereka, anak saya sehat kok gitu kan, anak saya gemuk kok, mereka tidak sakit kok, khusus untuk leukemia ya gitu kan. Karena secara fisik luar tidak kelihatan kadang gitu kan. Tahu-tahu
drop di gitu dalamnya. kan. Tapi kalau seandainya mungkin retinoblastoma gitu kan yang ke mata itu kan kelihatan dari luar gitu kan, itu sangat mengerikan sekali. Kita punya foto-foto seperti itu, tapi kita komit tidak akan kita tampilkan di medsos kita. Jadi kita tidak akan tampilkan itu di medsos kita karena balik lagi anak-anak ini sebenarnya secara internasional ya Pipit ya. Anak-anak ini punya hak sebenarnya. Ada 10 hak anak yang sudah diakui sebenarnya oleh WHO. Jadi ada 10 hak yang sudah diakui sama WHO, mulai dari hak berkesehatan, hak pendidikan, hak seperti itu sebenarnya harus kita penuhi gitu kan. Jadi balik lagi soal anak-anak ini di kesehatan kan mereka udah kena nih judulnya gitu kan, akhirnya dibantu sama pemerintah via BPJS gitu kan, itu bantuan pemerintah, itu coba aksesnya ke sana gitu kan. Itu hak pendidikan, mereka punya hak pendidikan sih sebenarnya gitu kan, tapi kan ternyata khusus untuk anak-anak yang usia sekolah gitu kan, kalau di Lila kan ada yayasannya ya, jadi ada sekolahnya. Alhamdulillah mungkin tidak ada kendala sama sekali, tapi kan biasanya kan di sekolah ini ada peraturannya tertentu ya, seperti begini, ada presentasi kehadiran yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Jadi ketika dia tidak mengikuti sekian persen kehadiran, dia tidak bisa untuk naik kelas kan, seperti itu gitu kan. Ada tugas sekian persen yang harus dibuatnya gitu. Nah anak-anak ini kan ketika dia proses pengobatan, kadang itu kadang sampai seminggu, kadang sampai 2 minggu gitu kan, kadang sampai sebulan. Otomatis kehadiran dia akan kena nantinya. Kehadiran dia akan kena nantinya, dia tidak bisa full untuk kehadirannya gitu kan. Sementara di pihak sekolah aturannya ada presentasi kehadiran harus diikuti. Akhirnya si anak tidak bisa memenuhi kewajiban itu. Mungkin kalau tugas mungkin bisa dibantu. Kalau ujian mungkin bisa ikut ujian susulan, tapi kalau kehadiran tidak bisa. Nah, kita punya kendala kadang. Jadi ada beberapa anak-anak kita itu tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Karena secara ini institusi pihak-pihak sekolah ada beberapa orang guru, ada beberapa orang kepala sekolah yang tidak mau fleksibel. Kang guru mau bantu, Mirza dibantu Kang guru. Dia tidak mau fleksibel. Akhirnya ada anak yang tidak dinaikkan kelasnya. Padahal itu kondisinya padahal balik lagi ya kan, ini hak anak loh gitu. Ini hak anak. Dan sebenarnya kalau anak-anak kalau boleh memilih, dia pasti memilih bermain dengan teman-temannya. Dia pasti memilih kalau dia boleh memilih. Dia tidak akan memilih berobat di M Jamil, disuntikin tiap hari, dicokokin obat tiap hari. Dia tidak akan memilih itu sebenarnya. Tapi guru-guru kadang tidak paham hal itu gitu kan. Nah ini juga kita perjuangkan di komunitas Cahaya. Luar biasa. Kita juga maunya semoga nanti progresnya signifikan ya Bang Eri. Jadinya kita berharap nanti adik-adik kita yang istimewa ini masih bisa tetap mengikuti prosedur pengobatan, tetapi juga tetap mendapatkan hak dia untuk mendapatkan pendidikan. Jangan diganggu. Ini memang harus ada political will dari lintas profesi, lintas sektoral juga ya. Iya, salah satu kerjaan SD Lila ini. Berbagi dikit. Kalau Mirza memang dia homeschooling. Jadi kebetulan Kang guru kepala sekolahnya kita ketemu sama beliau, Kang ini kondisinya Mirza begini, dia nggak bisa untuk kalau dia habis pulang kemo kan nggak bisa langsung interaksi dengan orang-orang rame kan, sedangkan dia butuh pendidikan. Dan satu lagi Kak Fitros, anak-anak yang rata-rata yang masuk dalam kemo wilayah itu anak-anak pintar ya Bang. Mereka smart semua, rata-rata mereka pintar-pintar. Mirza juga luar biasa. Alhamdulillah. Nah itu dibantu sama Kang guru. Jadi guru-guru yang ada di sekolah bisa loh datang ke rumah untuk memberikan pembelajaran untuk sampai sekarang juga masih ada enggak, maksudnya yang kasus ginjal ya Bu Lilia. Ya kita tetap mereka nggak masuk karena perawatan ya kita izinkan dan tidak ada ancaman dia nggak ini nggak itu, kita fleksibel aja. Karena kita mikir mereka untuk hidup aja udah berjuangnya luar biasa gitu. Jangan dikasih lagi beban yang lain gitu. Harusnya malah harusnya disupport gitu ya. Boleh kita bisa diskusikan nanti itu ya Kang guru ya dengan komunitas. Kalau Bang Eri lihat dari adik-adik kita yang sudah didampingi sebanyak ini, kalau kayak Lila kan memang yayasan. Nah adik-adik yang dari negeri ini ada nggak dari pihak sekolahnya yang punya perhatian dan empati seperti itu, support yang memberikan artinya keringanan waktu sehingga ketika dia harus mengikuti protokoler kesehatan pengobatan dengan absensi yang tidak maksimal tapi tetap bisa diberi ke lapangan. Kalau guru-guru dan kepala sekolah seperti Kang Guru, alhamdulillah ada beberapa orang dalam
dalam artian untuk beberapa buah sekolah kita dapat bantuan seperti untuk anak-anak kita. Tapi yang tidak seperti Kang Guru juga ada. Dan banyak. Jadi kalau dibilang banyak sih tidak ya, tapi dalam artian kita sekarang ada beberapa buah kasus yang kita coba dampingi. Itu juga Komunitas Cahaya ikut bantu. Ya kita bantu. mendampingi? Jadi kita bantu dampingi kepada pihak sekolahnya. Kalau misalnya tidak tembus ke pihak sekolah, kita bantu ke dinas nantinya. Gitu kan dalam artian kita maunya anak kita ini tetap mendapatkan hak pendidikannya. Tapi ada juga sekolah-sekolah seperti Kang Guru ini dalam artian dia support sekali untuk anak-anaknya, dan alhamdulillah untuk seperti itu. Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti orang tua kemudian juga pihak sekolah yang berkenan menyaksikan podcast kita ini menjadi terpanggil hatinya dan membuat sebuah kebijakan yang akan membantu adik-adik kita yang istimewa ini berkurang sedikit beban, terutama orang tua juga bisa fokus untuk benar-benar mengikuti seluruh rangkaian proses kesembuhannya dan juga pengobatan, gak mikirin lagi persoalan teknis yang seperti ini karena udah dibantu dari pihak sekolah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi sedikit dulu Dek Cila, kalau Dek Cila ini kan teman dekatnya Mirza ya. Ya. Ngelihat sendiri dong perjuangan Mirza. Apa yang Dek Cila rasakan saat itu? Kenangan, lebih kepada kenangan ya bersama Mirza. Jadi kebetulan waktu itu Dek Cila kan datang ke rumah, kita belajar bersama. Nah itu memang Mirza itu anaknya ceria. Kemudian pernah sewaktu-waktu di saat lagi belajar, jadi Mirza ini kan langganan di rumahnya itu langganan majalah Bobo. Nah jadi majalah Bobo itu kadang-kadang diselipin seperti ada kayak hadiah-hadiah kecil lah gitu. Jadi saat itu pas kita lagi belajar, orang dari majalah ini ngantarin Bobo gitu kan. Terus Mirzanya ambil, Kecila, ini hadiahnya ada permen loh katanya kan. Ayolah kita makan sama-sama. Waktu itu Cila kan nawarin, yuk kita makan sama-sama yuk. Waktu itu Cila yang nawarin ke Mirza makan permen. Dia ngasih bareng. permennya buat Cila aja. Loh permennya kan ada beberapa ini. Ayo kita makan sama-sama. Terus Mirzanya jawab kayak gini, maaf Ija nggak bisa makan karena Ija kan lagi sakit. Terus kami berdua itu langsung diam gitu melihat itu permen, mau makan sendiri. Mirzanya nggak makan, tapi Mirzanya nawarin itu agak setengah maksa gitu kan. Jadi Mirzanya ngomong kayak gini, Kecil aja yang makan, ayolah. Malah disobekin itu bungkus permen, dia yang makan, disuruh makan gitu. Kenapa? Ya biar diceritain, tolong ceritain ke Mirza rasanya kayak gimana permennya. Jadi waktu itu gimana ya, ini permen udah dibuka, terpaksa lah itu dimakan, diemut dalam keadaan yang gimana gitu. Dia nungguin, dia nungguin gimana rasanya. Kecil ceritain dong rasa permennya, manis gitu kan. Coba buka mulutnya, oh berwarna gitu. Dia yang menceritakan ini proses kita makan permen gitu kan. Terus udah mau habis, coba buka lagi mulutnya Kecila kayak mana. Oh udah mau habis kayak gitu. Jadi rasanya tuh miris, ngemut permen tapi di depan dia baru lagi sakit gitu. Dia umur berarti dia udah tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Dan dia kuat, dia komit kayak gitu. Karena waktu ini sad story ya. Jadi waktu kita sebulan dikasih tahu sama dokter kalau kondisi Mirza sudah tidak memungkinkan lagi dan kami harus siap-siap mempersiapkan diri gitu kan. Nah itu tahun tuh berapa nih Lili? Dua tahun yang lalu, 2021. Tuh Mirza pergi bulan Oktober. Bulan Oktober. Lili di warning sama dokter bulan September. Jadi di Agustus itu Mirza ngedrop, habis kena COVID. Nah habis itu dia kena COVID. Padahal kondisi dia udah lagi bagus-bagusnya gitu. Ngedrop dia, kita disuruh datang ke dokter Amira waktu itu. Dokter Amira menawarkan, ini protokol yang udah Mirza jalani sekarang itu udah yang paling tinggi, udah nggak ada lagi gitu. Sedangkan dia kondisinya ngedrop. Salah satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah usaha terakhir transplantasi. Jadi kita browsing, Dokter Mira menyarankan ke India. Udah kita coba untuk ke sana. Kita cari link ke situ, udah ketemu dokternya, kita udah WA kan. Ternyata kondisinya Mirza ngedrop,
udah nggak bisa lagi, kondisi belasnya udah sampai 99%. Udah itu aja semua isi badannya. Sampai akhirnya dokter Mira bilang tolong sampaikan ke keluarga, ini udah ya kondisinya kita sudah harus mempersiapkan diri gitu. Di hadapan Mirza harus baik dong, karena Mirza tahu semua kondisinya. Dia udah dari umur segitu dia udah paham kalau ini leukositnya yang tinggi atau ini dia ini dia udah ngerasain sendiri apa yang ada dalam badannya gitu. Nah jadi pada saat itu pun dokter Mira udah menyampaikan nih, Li, kebetulan dekat kan sama dokter Mira, udah sepuh kan di sana masalahnya gitu. Lili, apa yang Mirza mau, apa yang Mirza pengen berikan. Itu pesan dokter Mira. Udah, kita ngobrol kan dengan kondisi menahan nih. Ija mau apa sekarang nak? Mau makan apa? Yang biasanya Ija nggak boleh makan, Ija boleh loh. Sekarang Bunda belikan sama ayah. Udah mau beli apa? Udah cuma mau sembuh. Nggak mau dia mungkin keinginan ada gitu. Ija cuma mau sembuh. Jadi ya udah. Karena dia ingin sembuh maka dia komit. Apa yang tidak dibolehkan dia tahan. Dan dia nggak mau sama sekali, sampai akhirnya mau ditawarin ini enggak, Ija mau sembuh. Iya, dia komit. Satu lagi Kak Fitros. Jadi minggu depannya Kak Cila datang lagi untuk belajar bersama. Jadi waktu itu kita udah selesai belajar, Kak Cila nunggu waktunya pulang. Jadi sembari menunggu waktu pulang itu kan kita lagi main itu. Kan kita suka itu ngilang-ngilangin tutup pulpen, penghapus gitu, bim selabim terus hilang. Jadi kebetulan Mirza itu kayaknya takjub sama Kak Cila bisa ngilang-ngilangin benda-benda gitu kan. Coba dia kasih pensil, penghapus hilang, dikasih tutup pulpen juga hilang. Terus dia bilang kayak gini, Kak Cila, berarti Kak Cila ini hebat ya ngilangin sesuatu ya, katanya kan. Iya dong gitu. Terus dia bilang kayak gini, Kak Cila, ayo coba bantu ilangin penyakit Ija gitu. Lah seketika itu speechless, nggak tahu ngomong apa gitu. Ayo, Kak Cila kan hebat, punya kemampuan bisa ngilangin apapun. Ayo coba bantu ilangin Ija penyakit Ija, gimana cara ilanginnya, kayak gitu. Itu kenangan-kenangan yang rasanya masih menghantui sampai sekarang, masih ingat terus. Oke, baik, luar biasa sekali. Ternyata Cila juga punya kenangan yang indah ya dengan Mirza. Berarti Mirza sebetulnya kalau menurut Cila teman yang luar biasa pintar atau bagaimana sih? Sangat pintar karena wawasannya itu banyak loh. Dia juga punya koleksi buku-buku dan memang terbukti memang sih anaknya pintar, apapun dia banyak tahu banyak hal gitu. Oke. Barangkali ada Bang Eri yang mau disampaikan dulu untuk closing statement kita pada kesempatan kali ini. Apakah itu himbauan dan juga sebagai nanti Lili juga ya kasih closing statement terhadap orang tua juga nanti. Kalau Bang Eri sebagai apa yang perlu kita sampaikan, edukasi juga lah untuk pasien, teman-teman adik-adik kita dan juga orang tua. Misalnya ada kesulitan, nanti gimana cara menghubungi ke komunitas Cahaya, bagaimana? Oke, kita sih dari dulu percaya sekali kalau orang baik itu banyak sih sebenarnya gitu ya, dalam artian kita percaya orang baik itu ada di mana-mana. Cuman mungkin kadang orang-orang baik ini kadang lupa aja sih, kalau kadang ketika tidak melihat postingan, ketika tidak diingatkan, ya, betul kadang itu terlupa aja sih sebenarnya. Itu manusiawi dan itu terjadi pada kita juga ya. Jadi sih kita berawal dari sana. Jadi orang baik itu ada di mana-mana. Jadi terima kasih banyak sih atas semua orang baik, dan kita juga selalu menyemangati anak-anak kita supaya mereka selalu melakukan proses pengobatannya. Hal-hal di luar pengobatan nanti biar kita dari komunitas Cahaya dan orang-orang baik yang akan membantu nanti. Terima kasih Bang Eri. Kalau di Lili, apa yang perlu Lili sampaikan barangkali apa yang ketika menjadi seorang titipan anak istimewa, barangkali mau membagi sedikit kepada mama-mama dan orang tua yang ada di luar situ, apa yang perlu Lili sampaikan? Ya, untuk mama-mama, papa-papa yang kondisi anaknya mungkin mengalami sakit seperti kanker dan lain-lain, yang pertama sih memang kita harus paham dengan kondisi penyakit tersebut, terus harus memahami juga kondisi anak-anak seperti apa. Dan sebenarnya kanker ini sebenarnya obatnya mungkin juga belum ada,
Tapi kemo itu adalah tujuannya untuk menghambat supaya mungkin kankernya tidak berkembang kemana-mana gitu. Tapi ya selain itu biar dokter yang apa kan, cuman himbauan juga ke orang tua, kadang dia menggabungkan antara medis dengan yang lainnya seperti itu. Jadi kalau seandainya memang kita sudah berikhtiar komit dengan medis, ya kita usahakan dengan medis ini dulu saja gitu sampai semuanya selesai. Kalaupun seandainya tidak ada biaya dan lain-lain, tadi kita sudah tahu kemana mau perginya gitu. Ada orang-orang baik yang bisa mendampingi di sana. Dan tentunya orang-orang tua, mungkin Kak Fitros belum tahu ya, kondisi kami di dalam selaku orang tua itu sangat kompak sekali. Justru dengan ketidakadaan kami itu, misalnya kami nggak punya uang, kami harus makan, kami apa, dengan kami berkumpul bersama, apa yang ada kita makan bersama. Betul sekali. Itu para orang tua itu lebih kompaknya seperti itu. Nah itulah kita yang saling support, sehingga keluarga kami kalau kami mau pergi kemana, mau ke Batu Sangkar, mau ke Payakumbuh, mau kemana, ada ketemu orang tua di sana. Jadi kita saling berkunjung juga di sana. Silaturahmi kami tetap berjalan. Ya. Walaupun anak-anaknya sudah tidak ada. Masya Allah. Baik Lila Lovers, alhamdulillahirabbil alamin. Kita selesai di ujung podcast kita pada hari ini, dan satu value yang bisa kita dapatkan bahwa di satu ujian yang Allah kasih untuk kita semua itu berupa sebuah kasih sayang, dan di situ juga Allah beri sebuah kebahagiaan dan hikmah. Mungkin Nih Lili dan juga para orang tua pasien adik-adik kita yang mungkin saat ini telah berada di surganya Allah, pada saat diberikan ujian kehilangan anggota keluarga yang disayangi, saat itu pastinya tentu sedih ya Nih Lili ya. Tetapi di satu sisi tentu Allah punya skenario yang jauh lebih indah yang bisa kita rasakan. Kehilangan satu keluarga, tetapi kita juga mendapatkan hikmah keluarga yang lain, bertemu dengan orang tua sejawat dan bertambah silaturahim juga, dan di situ juga akan semakin terlihat bagaimana Allah menyebarkan kasih sayangnya melalui silaturahim dan support sesama orang tua dari pasien kanker ini. Baik, dan semoga kita juga tetap berdoa kepada teman-teman dan adik-adik kami dan para orang tua yang sedang diuji oleh Allah, tetap bersemangat dan semoga Allah berikan kemudahan untuk sembuh. Amin. Akhirnya saya Kak Fitros, Kak Kecila, Dan saya Kang Guru. kami pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panen. Berarti Apollo Hariko transfernya ke Cahaya ya? Ya Kang?